Masih semangat ya teman-teman ya. Ya, mungkin teman-teman udah pada siap semua. Ibu bisa langsung aja ya untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Konita. Seperti yang tadi disampaikan ya, saya Atika. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita mulai aja ya. Organisasi Kelembagaan Kementerian ATR BPN. Tapi kemarin saya beberapa kali join Zoom meeting ini, si Ibu Novia ini openingnya pakai pantun. Saya juga nggak mau kalah ya Bu Novia, boleh ya? Dari tadi saya hafalin ya, jadi baca aja ya. 2, 3 tutup botol. Boleh dibantu cakepnya? Dalam hati nggak apa-apa. 2, 3 tutup botol. Kalau calon mitra, jangan lupa belajar dan berdoa yang getol. Semangat ya. Boleh ya dipanggil calon mitra ya. Semoga nanti kita jadi mitra. Amin. Saya mau mulai tapi di sini tabrakan sama azan. Boleh tunggu sebentar? Boleh Bu, boleh. Oh iya, udah ke lama nih. Oke, udah selesai azannya. Langsung kita mulai ya. Materi organisasi kelembagaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Oke, next. Di sini saya masuk sejarah singkat kelembagaan Kementerian ATR BPN karena kalau nggak singkat materinya banyak banget. Ini kita buat singkat ya. Di waktu dimulai dari tahun 1945 eh, itu terjadi peristiwa bersejarah untuk Indonesia, yaitu terjadi kemerdekaan. Sejak 1945 ini terjadi banyak sekali dinamika kelembagaan macam-macam ya, termasuk di dalamnya urusan agraria. Namun sejak tahun 1955 berdiri Kementerian Agraria berdasarkan Kepres nomor 55 tahun 1955. Ini enak ya ingatnya, angkanya cantik. Kemudian sedang intens-intensnya nih negara kita untuk membangun sehingga disahkan pembaruan hukum agraria yaitu Undang-Undang Pokok Agraria. Namun pada tahun 1965 terjadi kemunduran khususnya di kelembagaan Kementerian ATR BPN, yaitu si Kementerian Agraria ini berubah menjadi Direktorat Jenderal Agraria di bawah Depdagri. Ada yang tahu nggak kenapa? Jadi tahun 1965 ini terjadi peristiwa G30 SPKI. Jadi di situ terjadi banyak perampingan organisasi, termasuk kelembagaan Kementerian Agraria juga kena. Kemudian tahun 1988 berdiri lagi menjadi Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Kepres nomor 26 tahun 1988 tentang BPN. Kemudian di tahun 2015 urusan pertanahan termasuk juga di dalamnya penataan ruang bergabung menjadi Kementerian ATR BPN dengan dasar hukum Perpres 17 2015. Next.
Oke, dasar hukum yang sekarang berlaku, ini yang saya masukin dari slide awal sampai akhir, yang terbaru-terbaru aja ya. Terus saya harap karena materinya banyak, saya berharap teman-teman udah baca, karena takutnya bingung, karena rata-rata isinya ya angka-angka gini pasti bingung kan. Jadi yang berlaku itu sekarang UU nomor 61 tahun 2024, Junto UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kalau untuk secara spesifik tentang Kementerian ATR diatur dalam Perpres nomor 176 tahun 2024. Ini masih baru banget ya, rekan-rekan mitra. Ini baru diundangkan bulan ini, 5 November 2024. Kemudian Perpres 177 tahun 2024 tentang BPN. Ada yang tahu nggak kenapa Kementerian Agraria dan Tata Ruang sama BPN ini terpisah aturannya? Sebenarnya apa sih perbedaan mendasarnya? Kalau ada yang tahu boleh komen ya. Nanti satu orang tercepat yang paling tepat dapat hadiah GoPay. Oke, lanjut. Kalau untuk organisasi dan tata kerja, itu belum ada aturan terbaru, sehingga masih pakai peraturan yang lama, yaitu Permen ATR 16 2020 tentang OTK Kementerian ATR. Kemudian, kalau untuk Kanwil dan Kantah diatur dalam Permen nomor 17 tahun 2020. Next. Dari tadi kita bahas Kementerian ATR dan BPN, definisinya apa sih? Kalau dalam peraturan definisi Kementerian ATR, yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Diatur di pasal 1 angka 1 Perpres ATR. Kemudian kalau BPN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan. Kalau Kementerian ATR dipimpin oleh menteri, kedudukannya berada di bawah langsung dan bertanggung jawab kepada presiden. Sama dengan BPN, BPN juga berada di bawah presiden langsung, tapi dipimpin oleh kepala BPN. Next. Kalau di di susunan kementerian yang terbaru, kita sekarang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Menko AHY berdasarkan Perpres 145 tahun 2024. Ini perpresnya baru semua ya rekan-rekan. Jangan lupa diingat, kayaknya nggak terlalu sulit kalau perpresnya karena mereka berurutan. Menteri sekarang yang terbaru Kiai Haji Nusron Wahid, wamennya Bapak Osi Dermawan. Visi misi moto masih pakai yang lama. Visi yaitu terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan dan berkeadilan, menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia. Moto, melayani profesional terpercaya. Ini diatur masih dengan peraturan lama lewat Kemen nomor 115/SK/OT02/5/2020 tentang nilai-nilai Kementerian ATR BPN. Next. Fungsi Kementerian ATR dan fungsi BPN saya buat di slide berbeda karena memang mereka panjang sekali ya dan fungsinya berbeda. Tadi belum ada yang bisa jawab ya perbedaan Kementerian ATR sama BPN. Kayaknya belum ada ya, dijelasin aja ya. Oke. Fungsinya sebenarnya hampir sama karena mereka satu kesatuan, tapi perbedaannya di sini Kementerian ATR itu menekankan lingkupnya di lingkup kementerian.
Sedangkan BPN itu fokusnya pada pelaksanaannya, pada badan pelaksananya, khususnya Kanwil dan Kantah juga. Sama ya, hampir sama ya fungsinya. Mau dibacain? Dibacain aja ya. Ya mungkin dibacain aja kali ya Bu, biar teman-teman di sini pada denger gitu. Biasanya kan Iya. kalau kayak gini kan pada belajar bareng gitu kan. Iya, oke Bu Konita. Saya bacain ya, berdasarkan Perpres terbaru, pasal 6, fungsi Kementerian ATR yaitu rumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, survei dan pemetaan, pertanahan dan ruang, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan, pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan. B. Pelaksanaan BIMTEK dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah. C. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan kementerian. D. Pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian. E. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian. F. Pelaksanaan pengembangan SDM di bidang pertanahan dan tata ruang. G. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh organisasi di lingkungan kementerian. H. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Selanjutnya, fungsi BPN. Next. Fungsi BPN diatur dalam pasal 4 Perpres nomor 177 tahun 2024 tentang BPN, mengatur mengenai A. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan. B. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei dan pemetaan pertanahan. C. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah. D. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang redis, pemberdayaan tanah masyarakat, penata gunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu. E. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan dan pengembangan pertanahan. F. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah serta penggunaan dan pemanfaatan sesuai RTR. G. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan. H. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN. I. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan BPN. J. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pertanahan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. K. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan. Next. Susunan organisasi. Di sini yang saya bold ada BPSDM atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Karena ini yang berbeda dari yang sebelumnya. BPSDM ini baru, di Perpres sebelumnya tidak ada. Boleh next? Oke. Tugas-tugasnya diatur dalam Perpres ini. Di sini Sekjen tugasnya fokusnya pada ini saya bold ya biar kalau hafalan kan susah. Kalau di bold kita fokus ke tugas utamanya. Sekjen tugasnya sebagai koordinator kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. Diatur dalam pasal 9. Kemudian Dijen 1. Dijen 1 ini Dijen Tata Ruang. Dijen Tata Ruang ini hanya ada di kementerian. Dia nggak ada di Kanwil dan Kantah. Kemudian Dijen 2 yaitu Dijen SP, Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang. Itu tugasnya fokus di bidang pengukuran dan pemetaan.
Sesuai namanya ya, survei dan pemetaan, jadi dia pengukuran dan pemetaan. Dijen 3, Dijen PHPT, Dijen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Diatur pasal 18, dia mengatur pendaftaran tanah dan ruang, hak komunal, dan penetapan tanah instansi pemerintah. Yang kelima, ada Dijen 4, yaitu Dijen Penataan. Dia fokusnya di bidang redistribusi tanah dan pemberdayaan. Kemudian ada Dijen 5, yaitu Dijen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Dia fokus di bidang pengadaan, termasuk di dalamnya konsolidasi dan pengembangan. Ada juga penilaian tanah. Jadi zona nilai tanah itu di Dijen ini. Kemudian Dijen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, yaitu Dijen 6. Seperti namanya, dia pengendalian pemanfaatan ruang, alih fungsi lahan, penertiban, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu. Kemudian Dijen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Ini fokus di bidang penanganan dan pencegahan sengketa sama konflik. Selanjutnya BPSDM. BPSDM ini fungsinya menyelenggarakan pengembangan SDM. Kemudian ada Inspektorat Jenderal atau biasa disebut dengan Irjen. Tugasnya sebagai pengawas internal di lingkungan kementerian. Kemudian ada staf ahli. Staf ahli itu ada 5 ya. Staf ahli bidang hukum agraria dan masyarakat adat, bidang RB, reformasi birokrasi, bidang partisipasi masyarakat, bidang pengembangan kawasan, dan bidang TI, teknologi informasi. Next. Nah, di sini bagannya masih pakai bagan organisasi dari Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2020. Boleh dilihat di situ saya tambahkan ada BPSDM yang baru, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Di sini kita belum tahu BPSDM ini nantinya akan menggantikan PPSDM atau Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bisa dilihat ya garis putus-putus itu dari Sekjen. Itu ada 3, PPSDM, Pengembangan Sumber Daya Manusia, terus Pusat Pengembangan Standarisasi Kebijakan Agraria Tata Ruang dan Pertanahan, sama Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan LP2B. Nah, si BPSDM ini apakah akan menggantikan PPSDM atau nanti PPSDM akan di bawahnya BPSDM, kita belum tahu. Jadi saya buat bagannya masih seperti ini. Kalau sebelumnya si PPSDM, Pusat Pengembangan Standarisasi Kebijakan Tanah, Agraria, dan Tata Ruang ini, sama Pusdatin ini bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen. Kalau yang lain semuanya langsung bertanggung jawabnya kepada Menteri. Oke, next. Sedangkan kalau PPAT ini diatur dalam Dijen 3. Pasti udah pada tahu ya, PPAT ini diatur dalam Dijen 3, yaitu Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Kalau secara spesifik diaturnya pada Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan, dan PPAT. Tes, masih jauh ya suaranya? Iya Bu, tadi sempat ada suaranya agak nggak jelas gitu Bu. Mungkin bisa diulangin Oh, ya. dari slide Boleh, ini boleh. kali ya. Boleh, dari mana tadi ya? Dari ini aja mungkin ya, di Gen 3 ini ya Bu ya. Tadi soalnya sempat putus-putus di sini suaranya. Iya, boleh, boleh. Dari sebelumnya juga nggak apa-apa. Oke. Udah teman-teman udah pada denger semua ya suaranya? Masih kecil ya Bu Bonita?
Oh iya. Coba dites lagi Bu, masih udah kedengeran atau belum nih teman-teman suaranya dari Ibu Atika? Nggak usah pakai headset, lebih jelas nggak? Ini masih suaranya masih kecil juga Bu ini Bu. Coba mungkin ada yang memberikan saran untuk tidak pakai headset Bu, mungkin bisa dicoba Bu biar suaranya lebih besar gitu Bu, Nggak pakai headset lebih lebih jelas. kedengeran. Tadi sempat jelas ya teman-teman ya suaranya ya. Ini nggak ada suaranya Bu ini Bu. Iya nggak ada suaranya nih. Ya belum ada suaranya juga ini Bu. Tes, Ya ini udah tes, kedengeran. Ya ini jelas? udah lebih jelas. Ya udah lebih jelas dari yang tadi Bu. Oke, kita mulai dari atas lagi ya, dari bagian 3. Oh iya sebentar Dijen. Bu, maaf menyela. Mungkin teman-teman di sini yang mau bertanya bisa tulis di komen ya pertanyaannya, biar nanti dari kita bisa bahas setelah pemaparan materi gitu ya. Silahkan Bu dilanjutkan. Terima. Oke. Mohon maaf ya atas gangguannya. Dijen 3 ini tempat di mana secara spesifik PPAT diatur. Jelas ya? Ya sudah jelas Bu. Oke, Sudah sangat jelas ini Bu. jelas. Kemudian secara lebih detail diatur di bawah Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan, dan PPAT. Kalau di Dijen 3 ini ada 4 direktorat ya. Sebagaimana yang terlihat di layar, ada Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah, dan juga Direktorat kita. Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan, dan PPAT. Selanjutnya diatur juga di bawahnya lagi ada sub Direktorat Pengelolaan PPAT. Oke, next. Kalau di Kanwil, kita sebutannya bidang ya, bidang penetapan hak dan pendaftaran. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, di Kanwil ini tidak ada yang secara khusus mengatur mengenai tata ruang. Tata ruang itu hanya ada di kementerian. Jadi kita adanya bidang 1 itu SP, bidang 2 PHP, bidang 3 penataan, bidang 4 pengadaan dan pengembangan, bidang 5 pengendalian dan penanganan sengketa. Si pengendalian dan penanganan ini jadi satu kalau di Kanwil sama di kantor. Oke, next. Sama dengan di kantor pertanahan, kalau di kantor pertanahan sebutannya seksi. Rekan-rekan mitra pasti udah tahu ya, karena pasti udah magang kan udah pernah magang di BPN. Ada 5 seksi, seksi SP, seksi PHPT, seksi penataan dan pemberdayaan, serta seksi pengadaan dan pengendalian. Kita yang PPAT ada di seksi PHP. Oke, next. Nah, ini agak berwarna ya, nggak suram lagi slide-nya. Kita bahas mengenai lambang atau logo. Mungkin rekan-rekan mitra udah baca, tapi kita bahas lagi.
lambang atau logo Kementerian ATR BPN ini nggak ganti-ganti dari tahun 2017. Ada 4 butir padi, itu melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Biar gampang ingetnya, padi nih, padi kan makan, kenyang. Kalau kenyang berarti kita sejahtera. Yaitu memaknai dan melambangkan tujuan penataan pertanahan yang akan dan telah dilakukan Kementerian ATR BPN, yaitu kemakmuran, keadilan, keberlanjutan, dan harmoni sosial. Selanjutnya ada sumbu, 3 horizontal, 3 vertikal, yaitu 3 garis lintang dan 3 garis bujur, itu melambangkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang besar itu ada lingkaran bumi. Lingkaran bumi itu melambangkan sumber penghidupan bumi ya. Kemudian gelombang hijau dan biru muda. Hijau dan biru muda itu melambangkan lingkungan dan air. Selanjutnya yang terakhir ada bangunan, gedung, dan pohon. Kata kuncinya di sini ada keberlanjutan. Bangunan, gedung, dan pohon. Kita anggap aja pembangunan berkelanjutan. Jadi gampang ingatnya ya. Kalau secara detail sebagai simbol kekuatan, tekad yang bulat, keberlanjutan, dan sinergitas. Memaknai pelaksanaan secara konsisten dalam menangani, menyelesaikan, dan mengutamakan hak, serta menuntaskan kewajiban dengan penuh konsistensi, tertib, disiplin sesuai kebijakan yang berlaku. Lambang ini juga bermakna penggunaan dan pemanfaatan tanah yang selaras sesuai dengan tata ruang. Kemudian dari warna nggak beda jauh ya dengan bentuknya. Warna hijau dan biru muda itu melambangkan lingkungan dan air. Kuning itu kayaknya selama ini di mana-mana hampir semua melambangkan intelektual. Intelektual, kehangatan, kemakmuran juga. Kemudian warna biru yang gelap itu melambangkan ruang terbuka. Kita ingat aja biru itu langit, ruang terbuka. Kemudian warna merah melambangkan semangat, warna putih melambangkan perdamaian. Oke, next. Sabta tertib pertengahan. Ini kalau yang udah pernah magang, pasti udah pernah magang. Itu biasanya setiap apel dibacakan ya. Sama kayak kalau kita sekolah dulu di upacara baca Pancasila. Sabta tertib pertanahan itu tertib administrasi, tertib anggaran, tertib perlengkapan, tertib perkantoran, tertib kepegawaian, tertib disiplin kerja, dan tertib moral. Ini nanti PPAT juga kalau udah punya kantor sendiri juga harus ikut tertib sabta tertib pertanahan. Next. Renstra ini kemarin saya konsultasi dengan teman saya yang di pusat. Renstra yang terbaru belum ada. Kemungkinan ada di tahun 2025. Sekarang sedang dalam penyusunan. Kayaknya nggak mungkin ya kalau Desember ini terlalu cepat. Mungkin dia ada di tahun 2025. Kalau yang masih berlaku berarti sekarang kita pakai Permen ATR BPN nomor 27 tahun 2020 tentang Renstra Kementerian ATR BPN tahun 2020 sampai 2024. Kemudian 7 layanan prioritas. 7 layanan prioritas ini yang paling sering disebut-sebut banget nih dalam per-BPN-an. Di dalamnya ada pendaftaran SK, peralihan hak ya jual beli, hibah dan lain sebagainya. Perubahan hak atas tanah, AGB ke HM maupun sebaliknya dan lain sebagainya. Roya, pengecekan SKPT sama HTL. Ini jangan lupa juga diatur dalam Kepmen nomor 440 tahun 2023. Tarif, nanti rekan-rekan kalau ditanya tarif, ya sekarang bisa sih dilihat di aplikasi Situt ya. Simulasi tarif, cuman kalau mau hitung yang jelas, tarif diatur di PPE nomor 128 tahun 2015 tentang jenis tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR BPN. Kemudian SOP sebenarnya udah banyak pembaruannya ya. Tapi masih basicnya yang lama tetap SOP-nya pakai Perkabar nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan.
Dan yang terakhir tentang kasus pertanahan, kita masih pakai Permen ATR nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Oke. Sekian ya materinya. Mungkin kalau berkenan boleh bantu follow supaya silaturahmi lebih terjaga. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Atika atas pemaparannya untuk materi organisasi kelembagaan Kementerian ATR BPN. Dari tadi sudah dijelaskan banyak ya mengenai organisasi kelembagaan kementerian. Ini ada beberapa pertanyaan ini Bu dari teman-teman terkait dengan materi Bu. Mungkin bisa bantu dijawab ya Bu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Saudari Devi Marlina. Itu perbedaan kantor pertanahan dengan BPN itu apa ya Bu? Oke, Mbak Devi Marlina. Mungkin bisa lihat slide-nya tadi ya di bagan organisasi. Oh, ya udah nggak apa-apa deh, bagan organisasi. Iya. Jadi, kantor pertanahan itu adalah subunit terkecil di BPN, yaitu badan pelaksana di tingkat kabupaten kota. Kalau BPN, dia lembaga non-kementerian yang membawahi Kanwil dan Kantah. BPN itu jadi satu dengan Kementerian ATR. Cuma bedanya BPN ini fokus pada pelaksanaannya. Jadi kalau perbedaannya itu BPN itu ada di atas ya, setingkat dengan Kementerian ATR, karena dia satu kesatuan. Kalau Kantah itu di paling bawah. Dia ada Kanwil dulu. Kantah itu bertanggung jawab kepada menteri melalui Kanwil dulu. Gitu. Kalau kantor pertanahan berkedudukan di kabupaten atau kota gitu. Kalau BPN ya baik Kanwil, Kantah, kementerian, yaitu semuanya BPN gitu. Gimana Mbak Devi? Sudah cukup jelas? Ya, mungkin dari Mbak Devi ada yang mau ditanyakan lagi ke ibunya terkait dengan perbedaan kantor pertanahan dan dengan BPN atau sudah cukup? Oh, sudah cukup, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Bu ya. Untuk pertanyaan berikutnya ini ada dari Saudari Wulan Agustini. Izin bertanya, Bu, apakah saat ujian untuk soal keluar apa tidak bentuk lambang dari atau logo ATR atau BPN gitu. Terus di sini sudah dijawab sama Ibu Novia ini ya. Terkait sama yang tahun lalu itu ternyata keluar ada warna kuning padi melambangkan apa seperti itu. Oke, udah dijawab berarti ya. Dari Ibu ya sudah dijawab ternyata dengan sama Ibu Betsy ini sudah dijawab. Oke. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih Bu dari Saudari Ridifat Malasari. Bu boleh izin untuk diulang penjelasan BPSDM Bu? Oh Gitu. boleh, boleh. Mungkin untuk ini apa namanya slide yang BPSDM tadi mungkin ya. Iya. Nggak apa-apa Mbak, di ini aja. Bu Konita di slide yang struktur tadi aja, struktur kementerian. Oke, stop. Ya. Di situ saya tambahkan BPSDM ya, karena dari Perpres yang terbaru, Perpres 176 tahun 2024 itu ada sebuah badan yang baru yang dalam susunan organisasi kementerian, yaitu BPSDM. Kalau sebelumnya itu nggak dijelaskan pengembangan sumber daya manusia itu nah mungkin kalau dalam permennya
peraturan turunannya yang lebih detail, dia disebutkan bahwa ada PPSDM, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Namun di peraturan yang terbaru ini di 2024 ada BPSDM. Jadi yang tadi saya sampaikan di sini kita belum tahu nih letaknya di mana, makanya saya tambahkan di bagian itu di situ. Jadi kita tahu bahwa dia bertanggung jawab langsung kepada menteri si BPSDM ini, tapi untuk PPSDM-nya apakah akan tetap ada di bawah BPSDM ataukah PPSDM ini nanti melebur menjadi BPSDM aja? Karena memang untuk peraturannya belum ada. Jadi BPSDM ini fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Termasuk mungkin nanti PPA di BPSDM ya, Bu Betsy, di Bogor. Kalau yang udah pernah tes mungkin tahu. Gimana Mbak Reni? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas atau belum ya, saudara? Sebentar kita lihat lagi ya untuk jawaban yang lain, pertanyaan yang lain ya Bu ya. Wah ini banyak banget nih Ramadhani. Ini ada pertanyaan lain lagi nih dari saudara atau saudari ya ini ya. Fonti Meli mau bertanya Bu, yang wajib dihafal dari materi ini untuk ujian kira-kira yang mana ya? Ini sudah dijawab oleh Ibu ya. Itu yang peraturan-peraturan baru boleh. Oh, berarti dari paparan materi dari Bu Atikah ini bisa dihafalkan ya teman-teman ya. Karena materinya baru, peraturannya juga baru. Kemudian ada pertanyaan lagi dari saudari Lili SHMKN. Izin bertanya Bu, mohon dijelaskan tentang eselon 1A, 2A, 3A, dan 4A Bu. Silakan Ibu untuk dijawab. Mungkin nanti ini bisa dibaca ya Mbak, soalnya banyak banget ini tentang eselon. Kalau eselon 1 itu di lingkungan kementerian, eselon 2 itu di lingkungan kementerian juga dan ada di Kanwil, setingkat Kak Kanwil, Kepala Kantor Wilayah. Eselon 3 itu setingkat Kepala Kantor Pertanahan ataupun Kepala bidang-bidang yang ada di Kanwil juga. Kemudian eselon 4 itu Kasih, Kepala Seksi, yang letaknya di Kantor Pertanahan. Kalau untuk tugas-tugasnya, ya tergantung jabatannya, gitu. Karena kalau mau nyebutin jabatannya kan banyak banget ya kita. Jadi mungkin bisa dibaca. Kalau secara detail saya rasa nggak ditanya ya yang itu. Gimana Oke, Mbak Lili? lanjut lagi ya Bu ya untuk pertanyaan selanjutnya ya. Di sini ada pertanyaan terkait dengan dari saudari Jihan ini ya. Umumnya mana sebentar ini. Umumnya soal ujian dengan topik kelembagaan RTR BPN ini mengenai apa saja dan biasanya berapa soal? Terima kasih. Mungkin ini sudah ada jawaban ternyata dari Bu Novia. Nanti kita kalau dari Bu Novia nanti ada latihan soalnya teman-teman. Jadi ditunggu dulu ya, setelah ini kita ada latihan soalnya mengenai organisasi kelembagaan. Kemudian lanjut lagi, ini ada pertanyaan dari saudari Ruri. Apakah materi tentang jenis dan tarif PNBP keluar dalam soal UPAD sebelumnya ya, Bu? Mungkin bisa dijawab Mungkin dengan yang udah pernah ikut UPAD ya, karena saya belum pernah ikut UPAD sejujurnya. Mohon maaf ya rekan-rekan. ya mungkin bisa dibantu admin untuk menjawab pertanyaan terkait dengan soal-soal UPAD sebelumnya.
Jadi rekan-rekan mitra, calon mitra, yang saya masukkan ke materi ini berdasarkan beberapa referensi yang memang sudah dijadikan bahan pembelajaran untuk UPAT-UPAT tahun sebelumnya. Kemudian saya tambahkan kayak Renstra atau 7 layanan prioritas dan lain sebagainya, itu hal-hal yang sering banget dibahas di BPN gitu. Jadi kalau untuk keluar atau enggaknya ya kita juga nggak ada yang tahu ya yang mau keluar apa, karena setiap orang pun soalnya akan beda-beda karena dia akan diacak kan. Iya, betul. Katanya ada 100 soal. Yang acaknya itu kita nggak tahu sih sebenarnya, tapi untuk pelaksanaan ujiannya itu ada 100 soal, Bu. Jadi, Bu. Dan itu terdiri dari 6 komposisi ya, komposisi materi ujian. Salah satunya ada dari ini juga, organisasi kelembagaan. Ini yang terkait dengan yang tadi nih untuk soal yang pertanyaan yang tadi. Ini dari Ibu Novia menjawab katanya ada untuk tarif PNBP keluar, terus ada biaya pengecekan sertifikat juga keluar, gitu. Ya itu sih keluar kali ya. Mungkin fokusnya yang Kemudian ada dihafalkan tarif-tarif 7 layanan prioritas ya, karena biasanya BPN itu seputar 7 layanan prioritas sama sertifikat elektronik yang sekarang lagi hype. iya betul, Bu. Sertifikat elektronik ya, Bu, ya. Kemudian juga yang sering saya dengar itu katanya tentang ini, Bu, PPAT gitu, Bu. Kalau PPAT masuk di Jen mana gitu. Terus nama bidangnya itu apa gitu, yang lebih ke PPAT gitu. Karena kita berhubungan dengan PPAT kayak gitu. Terus ada lagi pertanyaan. Oh, ada lagi nih dari saudari Rahmadani. Mohon maaf, Bu, masih belum paham mengenai satu hubungan antara ATR dan BPN itu horizontal koordinasi atau vertikal yang mengikuti perintah. Pegawai ATR dan BPN itu ASN atau bukan? Yang kedua, ada pertanyaan, apakah dengan penambahan menteri, kementerian yang jumbo ini berpengaruh dengan kementerian ATR atau BPN dan mungkin PPAT? Kemudian yang ketiga, ini ada pertanyaan mengenai bank tanah berkaitan dengan ATR atau BPN. Kenapa penamaan ATR atau BPN digabung? Seperti itu, Bu. Ya, Mungkin bisa langsung saya dibahas jawab ya. satu dulu ya, Bu ya. Ya, Ya. silakan Ibu. Jadi Mbak Ramadhani, hubungan ATR dan BPN itu, ATR BPN itu satu kesatuan walaupun mereka berbeda. Namanya berbeda tapi satu kesatuan. Kalau sebagai sebuah instansi, Kementerian ATR BPN itu adalah instansi vertikal karena dia bertanggung jawab langsung ke pusat, ke presiden. Kalau dalam pemerintahan disebut instansi vertikal. Kemudian pegawai ATR dan BPN itu ASN atau bukan? Iya, ada ASN dan ada yang bukan juga. Tapi kalau yang resmi itu ASN. Mungkin di beberapa kantah masih banyak PPN-PN dan lain sebagainya. Kemungkinan di tahun depan sudah nggak ada lagi PPN-PN karena semuanya akan dihapuskan dan beralih menjadi P3K. Gitu. Kemudian yang kedua, apakah dengan penambahan kementerian yang jumbo ini, wah ini politik ya, berpengaruh dengan Kementerian ATR BPN dan mungkin PPAT. Yang namanya peralihan kekuasaan itu pasti akan berpengaruh dengan kebijakan. Pergantian pimpinan dan lain sebagainya itu pasti akan berpengaruh dengan kementerian apapun, dengan badan apapun, termasuk kepada unit-unit terkecil. Kalau yang kerasa banget perubahannya, kita berubah Kemenko ya. Mungkin sebelumnya kita Kemenko Kemaritiman dan Investasi kalau nggak salah. Sekarang kita jadi Kemenko Infrastruktur dan Penataan Wilayah kalau nggak salah ya. Itu aja sih yang berubah. Dan mungkin dengan PPAT. Ya belum tahu ya, cuman yang pasti kita lihat renstranya nanti.
Karena PPAT ini adalah salah satu yang paling terdampak setiap ada perubahan peraturan di Kementerian ATR BPN. PPAT kan yang hampir semuanya ngelaksanain ya sebagai kuasa atau perpanjangan tangan masyarakat gitu. Jadi mau nggak mau pasti akan terdampak. Kemudian mengenai bank tanah berkaitan dengan ATR BPN. Kenapa penamaan ATR BPN digabung? Bank tanah ini sebenarnya bukan satu kesatuan dengan ATR BPN. Bank tanah ini koordinasi antara beberapa kementerian. Salah satunya ATR BPN. Cuma karena dia namanya bank tanah, yang berarti andil BPN itu besar karena kita tanah, makanya terkenalnya bank tanah ini ya punyanya BPN gitu. Padahal enggak, ini koordinasi dari banyak kementerian. Kenapa penamaan ATR BPN digabung? Saya nggak tahu. Sebenarnya mereka digabung karena fungsinya sama ya. Itu tadi di tahun 2015 ada perubahan kelembagaan, dinamika kelembagaan. Mungkin dirasa dari pusat, dari pemerintah bahwa agraria dan tata ruang ini serta BPN selaku pelaksananya yang di bawahnya ada Kanwil dan Kanta itu merupakan satu kesatuan gitu. Badan yang tepat untuk melaksanakan urusan pertanahan dan tata ruang. Makanya dibuat menjadi satu kementerian ATR BPN. Gitu. Gimana Mbak Rohmadani? Mungkin sudah cukup jelas ya untuk Saudari Rahmadani. Ya Bu, ini ada pertanyaan terakhir ini Bu. Ini ada pertanyaan dari Saudari Lili. Ini izin bertanya Bu. Mana ya sebentar. Ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sebenarnya mana ini pertanyaannya? Ya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ini masuk eselon berapa ya, Bu? Dan berapa jumlah pejabat eselon 1A, 9 atau 10 orang? Mungkin bisa dijawab, Bu. Oke, terima kasih. Mbak Lili, mohon maaf saya belum bisa jawab karena untuk struktur organisasinya belum ada kalau untuk BPSDM. Jadi dia ini mungkin nanti kedudukannya akan sama ya seperti Ditjen dan bagian-bagian organisasi yang bertanggung jawab langsung kepada kementerian. Tuh, cuman kalau untuk jumlahnya kita belum tahu karena belum ada di struktur organisasi gitu. Oke, mungkin cukup jelas ya teman-teman jawaban dari Ibu Atika. Ya, untuk selanjutnya mungkin kita bisa bahas soal-soal kali ya, Bu ya. Ya, Ibu Atika terima kasih atas penyampaian materinya dan juga terima kasih telah menjawab menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga pemaparan materi dari Ibu Atika ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman dan memberikan banyak pandangan kalau banyak peraturan-peraturan yang baru dari kelembagaan kita ya, kelembagaan organisasi dari Kementerian ATR BPN-nya gitu. Mungkin dari admin bisa bantu untuk soal-soal selanjutnya. Ya, ini teman-teman di-unmute atau enggak nih? Kita bahas soalnya. Apa cukup di komen aja untuk jawab soalnya mereka ini? Oh, cukup komen aja ya, teman-teman bisa komen, nanti saya bacakan ya komennya. Oke. Ya, soal nomor 1. Sebagai bagian dari Kementerian Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas untuk membantu Presiden dan menyelenggarakan pemerintahan negara, yaitu A. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengukuran,
dan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. B. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. C. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. D. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Apa nih teman-teman jawabannya? Ini teman-teman pada jawabnya D nih, Bu. Yang benar apa nih, Bu? Iya bener deh. Wow, ini pada perhatiin semua ini ya. Malam ini ya pemaparan dari Ibu Atika. Lanjut, nomor 2. Oke, nomor 2, sesuai dengan Perpres, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 145 tahun 2024, Kementerian ATR atau BPN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan A. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. B. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. C. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. D. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ini ada yang jawab C, ada yang jawab A. Ini yang benar apa nih, Bu? A ya, Coba tadi di teman-teman yang slide lain. ya. Oh ya, A nih. Oke, pada pintar semua. Lanjut. Oke, lanjut nomor 3. Menteri pada Kabinet Merah Putih yang saat ini menjabat sebagai Menteri ATR atau Kepala BPN adalah A. Agus Harimurti Yudhoyono, B. Nusron Wahid, C. Osi Dermawan, D. Hadi Cahyanto. Mungkin bisa dijawab teman-teman. Ada yang B, B. Nusron Wahid. Betul, Bu? B? Betul. Karena sekarang itu tokoh-tokoh itu biasanya muncul ya. Makanya saya selipkan di sini nama menteri. Iya, bener. Masa kita jadi PPAT nggak tahu menterinya siapa gitu ya, Bu ya? Iya. Nah, lanjut ya, nomor 4 ya, teman-teman. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional merupakan salah satu fungsi dari A. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. B. Badan Pertanahan Nasional. C. Presiden. D. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi. Ini pada jawabnya B. Semua B apa nih? Badan Pertanahan Nasional. Betul nggak nih, Bu? B. Betul, 100. Wow, 100. Oke. Lanjut lagi, nomor 5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang secara spesifik diatur dalam A. Perpres RI nomor 176 tahun 2024, B. Perpres RI nomor 177 tahun 2024, C. Perpres RI nomor 145 tahun 2024, D. Perpres RI nomor 140 tahun 2024. Ini banyak yang menjawab A. Betul nggak nih, Bu? A. Perpres RI nomor 176 tahun 2024. Lanjut, Betul. udah pada pinter semuanya ini. Auto lulus Ya, nggak sih nomor ini? 6. Ya, betul, Bu. Amin. Lulus semua ya. Amin. Nomor 6. Dijen yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang retribusi tanah, pemberdayaan tanah, masyarakat, penatagunaan tanah, dan penataan wilayah pesisir pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah A. Direktorat Jenderal Tata Ruang 1, B. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 2, C. Direktorat Jenderal Penataan Agraria 4, D. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan 5. Ini pada menjawab C, Bu. Direktorat Jenderal Penataan Agraria 4. Benar nggak nih, Bu? Jawabannya nih, Bu. Benar. C. Wow, pada benar terus ya dari tadi ini ya. Udah pada pintar-pintar. Lanjut lagi nih, nomor 7. Di bawah ini yang merupakan salah satu unsur pendukung organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri atau kepala melalui sekretariat jenderal ialah A. Inspektorat Jenderal, B. Pusdatin, C. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, D. Direktorat Jenderal Tata Ruang. Jawabannya, ini pada menjawab B. Ada yang B, ada yang D. Yang mana ini yang benar? Yang lainnya, ada yang D. D atau B? D atau B? Ayo, D atau B nih, Bu. Yang benar mana nih, Bu? Pusdatin atau Direktorat Jenderal Tata Ruang? Jadi kalau dalam Permen nomor 16 tahun 2020 itu yang bertanggung jawab kepada menteri melalui sekjen itu hanya 3. Si PPSDM, si badan apa itu? Badan apa satunya ya namanya? Pusdatin, dan satu lagi survei apa ya namanya, saya lupa juga. Oh, pengembangan standarisasi. Kalau yang lainnya bertanggung jawabnya langsung ya, nggak melalui sekjen, jadi jawabannya Pusdatin. Oke, B ya teman-teman ya, Pusdatin. Lanjut lagi nomor 8. Dalam pasal 9 Perpres RI nomor 176 tahun 2024, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas A. Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada menteri terkait dengan bidang hukum agraria dan masyarakat adat. C. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN. D. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian ATR. Ini pada jawabnya D. Iya, benar deh. Pasal 9 Perpres RI. Betul, Bu? Benar. Oke, lanjut. Nomor 9. Kementerian ATR BPN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada A. Presiden, B. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, C. Masyarakat dan Stakeholder, D. MPR. Ini A. Betul ya, A, Bu ya? Presiden. Betul dong, nggak boleh salah ya ini. Tuh, lanjut lagi nomor 10. Organisasi dan tata kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional diatur dalam peraturan A. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2020. B. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020. C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 128 tahun 2015. D. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 17 tahun 2020. Ya, jawaban yang ini teman-teman ada jawabnya nih A nih, Bu. Iya, Betul ya, benar. A, Bu ya? Iya. Oke. Wah, ini pada ngedengerin semua ini, Bu, tadi, Bu, pembahasannya ini, Bu. Pada bisa jawab semua. Lanjut ya, nomor 11 ya. Di bawah ini yang bukan termasuk fungsi Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Ditjen 3 ialah A. Perumusan kebijakan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah serta pembinaan pejabat pembuat akta tanah. B. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, dan hubungan kelembagaan, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan pejabat pembuat akta tanah. C. Pelaksanaan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang retribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu. D. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan pejabat pembuat akta tanah. Ya, coba kita lihat jawaban dari teman-teman itu C, Bu. Iya, benar.
Oh, betul. 11C. Oke. Dilanjutkan ya, nomor 12. Ditjen 3 terdiri atas susunan di bawah ini kecuali A. Sekretariat Direktorat Jenderal, B. Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang, C. Kelompok Jabatan Fungsional, D. Direktorat Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah. Jawabannya apa nih teman-teman nih? 12D. Jawab D, D, D. Oh iya nih Bu, D. Iya, Direktorat tepat ya. Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah. Oke, Itu punya Ditjen betul. Pengadaan Lanjut. ya. Oke, lanjut ya, Bu ya. Nomor 13, fungsi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penata usahaan tanah ulayat atau hak komunal, tanah lintas sektor kementerian atau lembaga, pengelolaan PPAT dan mitra kerja serta hubungan kelembagaan dengan kementerian atau lembaga untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang penetapan hak, pendaftaran dan pemeliharaan hak atas tanah dan ruang merupakan fungsi dari titik-titik yang berada di bawah Ditjen 3. A. Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang, B. Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, C. Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, D. Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah. C. C. Yang berada di bawah Ditjen 3. Betul ya, Bu? C ya, Bu ya? Betul. Langsung aja kan di caps lock Oh, ya PPAT-nya. Langsung iya, cari yang sama-sama betul. ada PPAT. Ada Biar PPAT-nya. nggak Kuncinya buang ya, Bu. waktu. Oke, lanjut ya. Lambang Kementerian ATR atau BPN yang diatur dalam A. Keputusan Menteri ATR atau KBPN nomor 59 garing Kep strip 5.11 garing I3 garing 2017. B. Keputusan Menteri ATR KBPN nomor 112 garing Kep 4.1 garing 4 garing 2017. C. Keputusan Menteri ATR KBPN nomor 69 garing Kep strip 2.11 garing 9 garing 2016. D. Keputusan Menteri ATR KBPN nomor 31 garing Kep strip 3.11 garing 2 garing 2017. Yang mana nih teman-teman nih? Diaturnya di mana nih labangnya? Betul A, Bu. Ini pada jawabnya A, Bu. Betul. A ya. Betul. Oke, lanjut. Nomor 15 ya. Bangunan, gedung, dan pohon simbol kekuatan tekad yang bulat. Keberlanjutan dan sinergitas memaknai. A. Pelaksanaan secara konsisten dalam menangani, menyelesaikan, dan mengutamakan hak serta menuntaskan kewajiban dengan penuh konsistensi tertib, disiplin sesuai kebijakan yang berlaku. Lambang ini juga bermakna penggunaan dan pemanfaatan tanah yang selaras sesuai dengan tata ruang. B. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. C. Wadah atau untuk berkarya bagi Kementerian ATR atau BPN yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada di dalam bumi yang meliputi tanah dan udara. D. Tugas Kementerian ATR BPN yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan ruang, tanah, dan air. Ini jawabannya A, 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 A. Betul, Bu A, Bu ya? Betul banget. Atau, oh, betul nih teman-teman. Lanjut ya. 16. Warna kuning melambangkan A. Kebijaksanaan, kedewasaan, serta keseimbangan. B. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. C. Bumi, alam raya, dan cerminan dapat dipercaya dan teguh. D. Kehangatan, pencerahan intelektual, dan kemakmuran. D. D. Kehangatan, pencerahan intelektual, dan kemakmuran. Betul, Bu? Betul. Betul. Oke, lanjut D. lagi ya. Nomor 17, di bawah ini yang merupakan sabta tertib pertanahan adalah A. Tertib administrasi, tertib anggaran, tertib peralatan. B. Tertib kepegawaian, tertib disiplin kerja, tertib moral. C. Tertib perkantoran, tertib kerja, tertib pertanian. D.
tertib administrasi, tertib perlengkapan, tertib perekrutan. Yang B. Betul ya, Bu? B. Tertib Betul. kepegawaian, tertib disiplin kerja, dan tertib moral. Oke. Udah pada apal ya? Ya, udah pada apa, Bu? Rajin apel mungkin. Ya, nomor 18 ya. Organisasi dan tata kerja kantor wilayah BPN dan kantor pertanahan saat ini menggunakan peraturan. A. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020. B. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2020. C. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 17 tahun 2020. D. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020. Yang mana ini, teman-teman? C. Ya. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan nomor 17 tahun 2020. Oke, lanjut lagi. Instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal disebut A. Kantor Wilayah BPN, B. Kantor Pertanahan, C. Direktorat Jenderal, D. Inspektorat Jenderal. Ini A. Iya benar, Yang jawabannya A. lainnya ada yang menjawab A. Oh betul, oke. Kanwil BPN ya. 20. Sebagai sebuah lembaga pemerintah non-kementerian, Badan Pertanahan Nasional bersifat A. Otonom, B. Nasional, C. Vertikal, D. Horizontal. Apa nih jawabannya, teman-teman? C. C. Betul, Bu. C, Bu. Vertikal, Bu, jawabannya. Betul. Tepat sekali. Oke. Lanjut, nomor 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 128 tahun 2015 mengatur tentang A. Penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, B. 7 layanan prioritas, C. Standar pelayanan dan pengaturan pertanahan, D. Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR atau BPN. Apa nih teman-teman nih jawabannya nih nomor 21. D. Betul Bu D. Tarif atas jenis PNBP yang berlaku Betul. pada Kementerian ATR BPN. Oke, lanjut. Nomor 22. 7 layanan prioritas diatur dalam A. Keputusan Menteri ATR KBPN Republik Indonesia nomor 440 garing SK step HR.2 garing 3 garing 2023. B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 128 tahun 2015. C. Keputusan Menteri ATR KBPN Republik Indonesia nomor 59 garing Kep strip 5.11 garing 3 garing 2017. D. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 27 tahun 2020. 22 A. Betul Bu, A Bu. Keputusan Betul Menteri ATR dong. KBPN. Wow. Bener terus nih. Jawabannya bener terus nih dari tadi nih Bu. Keren. Lanjut ya, 23. Perbedaan mendasar antara kantor wilayah BPN dan kantor pertanahan ialah A. Kantor wilayah BPN berkedudukan di pusat sedangkan kantor pertanahan berkedudukan di daerah. B. Kantor wilayah BPN berfungsi mengkoordinasikan BPN di seluruh provinsi sedangkan kantor pertanahan mana ya tadi? Oh, B ya. Mengkoordinasikan PPAT. C. Kantor wilayah BPN menjalankan fungsi BPN di kabupaten sedangkan kantor pertanahan menjalankan fungsi BPN di kota. D. Kantor wilayah BPN menjalankan fungsi BPN di wilayah provinsi sedangkan kantor pertanahan menjalankan fungsi BPN di kabupaten kota. Ini jawabannya pada D.
Betul, Bu. D, Bu. Betul banget. 23. Wow. Keren-keren. Lanjut ya. Nomor 24. Bersikap sopan yang berarti taat menurut adat yang baik serta ramah yang berarti baik hati dan menarik budi bahasanya atau menyenangkan dalam berinteraksi merupakan wujud pelaksanaan dari nilai Kementerian ATR garing BPN yaitu A. Profesional, B. Terpercaya, C. Profesionalisme, D. Melayani. 24. B. Ada yang B, ada yang C. Ada yang B, ada yang C. D ya jawabannya. Yang B. D, Oke. D. Oh, D, maaf. D ya, melayani ya, Bu ya. Mungkin nanti saya share ya penjabaran mengenai 3 nilai kementerian ini, materinya, biar lebih jelas definisinya. Lanjut ya, teman-teman, nomor 25. Profesional dalam bekerja memiliki arti A. Mementingkan pekerjaan di atas segalanya termasuk bersikap sekuler. B. Bekerja dengan menjaga hubungan kerja dengan atasan dan pegawai lainnya dengan menjalin silaturahmi mendalam. C. Bekerja sama, bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah. D. Bekerja sama secara maksimal dengan stakeholder untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Yang mana nih teman-teman? Ini udah terakhir ya, Min ya? Iya. Oke, apa nih teman-teman nih jawabannya ya? Udah terakhir nih. Ada yang C, ada yang A, ada yang D juga nih. C, C, A, ini yang bener nih apa nih, Bu? Nomor Jawabannya 25. C ya. Yang jawab A siapa? Sekuler itu ninggalin agama loh. C ya, teman-teman. Oke. Wah, kebanyakan udah pada banyak yang jawab bener ya, Bu ya. Udah pada pinter-pinter nih ya, Bu ya. Iya, mantap. Bismillah, semoga langsung Iya, lulus ya one shot. wah. Amin, amin, Nyusul amin. Ibu Novia, Amin, Betsy. amin, amin. Amin. Lulus dapat kuota wilayah kerja, amin. 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 Ya, ya teman-teman, ini udah sesi tanya jawab soal. Ini nanti dari admin akan ada tryout yang akan dikirim lewat grup melalui link untuk nanti bisa menyusul ya di grup ya linknya. Ya, untuk teman-teman yang bisa menjawab benar dari tryout tersebut, itu akan mendapatkan hadiah parfum dari Notarich. Wow. Jadi kalian juga harus belajar nih buat persiapan tryout-nya nih, tryout dari Notarich Indonesia. Ada hadiah parfum buat nilai tertinggi. Dapat sekali. Berarti ada 3 orang katanya, 3 orang tertinggi dari tryout nanti. Jadi nanti ada tryout yang akan dikirim di linknya akan dikirim di grup. Nah, untuk nilai 3 orang tertinggi ini akan mendapatkan parfum dari Notarich. Wow. Jadi kalian belajar mempersiapkan ujian, juga bonusnya bisa pinter ya. Bisa dapat parfum juga dari Notarich Indonesia gitu. Oh iya teman-teman, jangan lupa buat nge-follow akun dari Notarich Indonesia. Untuk khusus hari ini akan di fallback nih kata adminnya. Nih ya, akunnya nih yang perlu di-follow nih, ada Notarich Indonesia, ada Atikanar, terus Atikanar titik notes ya. Khusus Notarich Indonesia yang nge-follow hari ini akan di-fallback gitu. Ini teman-teman masih semangat ya pastinya ya. Hari terakhir bimbel, mendekati ujian juga, tinggal menghitung hari.
Masih nunggu lokasi ujian juga. Deg-degan banget ya teman-teman ya. Mungkin ini kan udah tanya jawab nih ya Bu ya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Atika sudah memaparkan materi dengan baik dan memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Harapannya dari materi tersebut kita bisa diberikan kemudahan dalam menghadapi ujian nanti. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian karena ini hari terakhir bimbel, mungkin dari Ibu Novia Betsy bisa menyampaikan kesan atau pesannya atau tipsnya mungkin bagi kita nih peserta ujian yang harus dipersiapkan atau setelah ini kita harus ngapain kayak gitu biar kita lebih fokus lagi nggak deg-degan gitu ya Bu ya atau apa namanya tips-tips lah gitu. Gimana Bu? Mungkin ada yang mau disampaikan Bu? Oke, baik. Terima kasih, Wanita. Jadi, karena ujian PPAT ini nanti banyak mengenai peraturan-peraturan, jadi peraturannya jangan lupa kemarin ya, di-print, dibedah satu-satu, dihafalkan, karena dimengerti saja tidak cukup. Dan bagi yang belum notaris, nilai 80 saja tidak cukup, jadi harus masuk rankingan gitu. Belajar yang benar-benar hafalin semua peraturan, UU-PA-nya jangan lupa dibuka lagi. Kemudian materi-materi yang banyak seperti hukum tanah nasional, pertanahan, yang materinya banyak itu dihafal-hafalkan peraturannya. Terutama peraturan yang baru-baru keluar, jangan lupa juga untuk diingat-ingat, terus kemudian materi yang trending dan viral seperti sertifikat elektronik, kemudian mafia tanah, itu ya. Jangan lupa untuk sering-sering ngecek di YouTube-nya Kementerian ATR BPN, itu ada kesehariannya Pak Nusron Wahid ngapain aja, itu untuk materi-materi yang trending dan viral. Oke, semangat, semoga lolos one shot. Ya, amin amin ya robbal alamin. Semoga dimudahkan semua ya Bu ya. Materi-materi yang udah dipelajari juga keluar semua. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita tutup nih, kita foto bareng dulu kali ya Bu ya. Untuk kenang-kenangan gitu ya Bu. Setelah mengikuti bimbel UPAT ini. Mungkin dari teman-teman boleh on cam dulu nggak? Biar bisa kita upload nih di Notarich Indonesia. Biar ada kenang-kenangannya nih, kita belajar bareng kayak gitu. Oh ya, jangan lupa ya untuk di-follow 3 akun ini. Dan jangan lupa untuk belajar, nanti akan ada tryout yang akan dikirim linknya melalui grup. Untuk 3 tertinggi akan mendapatkan parfum dari Notarich Indonesia. Mungkin sekian aja dari kita ya. Selaku panitia bimbel dari ujian bimbel UPAT 2024 dari tanggal 19 sampai 24 November 2024. Ya teman-teman, saya mewakili teman-teman panitia, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam serangkaian bimbel ataupun dalam pelaksanaannya masih belum sempurna. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama bisa memberikan manfaat dan juga kemudahan dalam menghadapi ujian PPAT nanti. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.